Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran online berbasis segmentasi pasar dan perilaku konsumen pada usaha bunga Yara Floris. Kegiatan ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024 dengan Bapak dosen atau Bapak Operator Bapak Farid Rizky. Baik, kita mulai saja pembahasannya tentang strategi pemasaran online berbasis segmentasi pasar dan perilaku konsumen pada usaha bunga Yara Floris. Kita mulai dengan latar belakang. Jadi Yara Floris adalah usaha yang fokus pada penjualan jenis bunga, buket, dan dekorasi yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkatkan kualitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Yara Floris mulai mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik konsumen baru. Kemudian strategi pengembangan kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmen konsumen baru Yara Floris. Yang pertama adalah memfokuskan usahanya pada segmentasi pasar dan target audiens secara spesifik dengan mengetahui siapa pelanggan potensi, apa kebutuhan referensi mereka, dan bagaimana dapat memenuhinya dengan produk atau layanan. Kemudian selanjutnya, Yara Floris menggunakan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang kompetitif, gratis ongkir, cashback, voucher, atau hadiah untuk menstimulasi minat beli dan loyalitas pelanggan. Kemudian, Yara Floris meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk membedakan diri dari pesaing dengan menunjukkan nilai tambah seperti kualitas, garansi, layanan, atau testimoni dari pelanggan. Kemudian mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Selain itu juga bermitra dengan perusahaan yang memiliki layanan yang saling melengkapi seperti transportasi online, pembayaran digital, atau media sosial. Oke, selanjutnya kita ke analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Yang pertama itu yang A, identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis produk bunga atau buket Yara Floris dan e-commerce. Yang pertama, permintaan yang terus meningkat untuk dekorasi bunga pada berbagai acara dan perayaan seperti pernikahan, ulang tahun, wisuda, atau hari raya. Yang kedua, perkembangan teknologi dan tren digital yang memungkinkan pemasaran online dan jangkauan pelanggan yang lebih luas seperti media sosial, situs web, aplikasi, atau platform e-commerce. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan bisnis terkait seperti perusahaan pernikahan, toko kue, atau perusahaan event planner untuk menawarkan paket produk atau layanan yang saling melengkapi. Kemudian yang keempat, inovasi produk atau layanan yang sesuai dengan tren keberlanjutan dan kesehatan seperti penggunaan bahan pengawet alami, bunga kering, bunga artifisial, atau bunga hias. Kemudian yang kelima, ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, persaingan yang semakin ketat, dan potensi perubahan regulasi yang dapat menjadi hambatan atau tantangan. Kemudian analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Sini ada identifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait produk bunga buket Yara Floris. Yang pertama, Yara Floris melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang meliputi satu, kekuatan, menjaga dan meningkatkan produk bunga yang disesuaikan dengan tema, warna, atau bentuk yang diinginkan pelanggan. Selain itu, produk bunga juga memiliki nilai simbolis yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti ucapan selamat, bela sungkawa, ataupun cinta. Kemudian, kelemahan. Produk bunga memiliki keterbatasan dalam hal daya tahan dan ketersediaan. Untuk mensiasatinya, Yara Floris menggunakan bahan pengawet alami agar dapat memperpanjang umur bunga. Selain itu, melakukan diversifikasi produk bunga seperti menggunakan bunga lokal, bunga kering, bunga artifisial, atau bunga hias.
Kemudian peluang bekerjasama dengan platform e-commerce yang sudah memiliki basis pelanggan yang besar dan loyal seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Kemudian untuk ancaman sendiri, banyak penjual produk bunga yang menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian identifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait produk bunga buket Yara Florist. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital yang mempengaruhi industri bunga seperti pemesanan online, kecerdasan buatan, segmentality, pembayaran digital, pengiriman drone, blockchain, dan media sosial. Yara Florist mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, melakukan riset pasar untuk memenuhi atau memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Yara Florist menggunakan data konsumen, survei wawancara, atau observasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Selain itu, menyesuaikan produk, harga, promosi, dan produk berdasarkan hasil riset pasar. Kemudian yang keempat, menganalisis kondisi ekonomi global dan lokal yang berdampak pada industri bunga dengan perhatikan faktor-faktor seperti geopolitik, kebijakan ekonomi, kondisi pasar, dan ketidakpastian. Yara Florist juga mengembangkan strategi yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan bersiap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Kemudian yang C, meninjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Dalam menghadapi perubahan tren pasar pada usaha bunga, Yara Florist meninjau strategi pesaing usaha yang sukses seperti Toko Florist. Toko ini merupakan salah satu pesaing yang sukses dalam usaha buket bunga. Toko ini memiliki strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif seperti membuat website, media sosial, dan aplikasi yang menampilkan produk-produk buket bunga dengan berbagai tema, warna, dan bentuk. Toko ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkait seperti perusahaan pernikahan, toko kue, atau perusahaan event planner untuk menawarkan paket produk atau pelayanan yang saling melengkapi. Kemudian Cakap. Cakap adalah sebuah platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk bunga, baik bunga segar, bunga kering, bunga artifisial, maupun bunga hias. Cakap memiliki strategi pemasaran yang efektif dan efisien seperti menggunakan SEO, CM, email, marketing, atau media sosial untuk meningkatkan visibilitas, traffic, dan konversi. Cakap juga memiliki strategi distribusi yang cepat dan aman seperti menggunakan jasa kurir yang terpercaya. Kemudian adalah identifikasi target pasar, segmentasi, dan pemilihan e-commerce pada Yara Florist. Kita mulai dengan profil pelanggan. Jadi Yara Florist ini melakukan survei atau wawancara kepada pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah pernah membeli produk dengan menanyakan tentang karakteristik, kebutuhan, preferensi, dan motivasi pelanggan dalam membeli buket bunga serta meminta umpan balik atau saran untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Kemudian yang kedua, menggunakan data atau analisis dari platform e-commerce yang digunakan seperti Tokopedia atau Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Dengan melihat data demografis, perilaku, dan pola pembelian pelanggan, mulai dari usia, jenis kelamin, lokasi, frekuensi, jumlah, dan waktu pembelian, serta melihat ulasan atau rating yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian, membuat persona pelanggan, yaitu profil fiktif yang mewakili karakteristik dan kebutuhan dari segmen pasar yang ditargetkan, seperti membuat persona pelanggan berdasarkan data atau hasil survei yang dikumpulkan, dan juga memberikan nama, foto, latar belakang, tujuan, tantangan, dan solusi untuk setiap persona pelanggan. Untuk menentukan profil pelanggan yang cocok yang produk ditawarkan Yara Florist, itulah yang digunakan oleh Yara Florist metode-metodenya. Kemudian yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini ada 4. Yang pertama, segmentasi perilaku, di mana Yara Florist menargetkan kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa yang sering memberikan buket bunga sebagai hadiah untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun, wisuda, dan anniversary. Kemudian yang kedua, segmentasi psikologis, menggunakan beberapa metode seperti melakukan survei, wawancara, dan diskusi untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian yang ketiga, segmentasi geografis,
Memilih lokasi yang strategis, potensial, dan mudah dijangkau, di mana Yara Florist memiliki gerai fisik yang tidak jauh dari kampus atau sekolah. Kemudian keempat, segmentasi demografis. Mengikuti tren terkini serta memperhatikan perilaku dan preferensi konsumen. Selain itu juga mencari kualitas dan harga yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah platform e-commerce dan target pasar. Yang pertama, platform e-commerce. Yara Florist memilih platform e-commerce yang populer dan terpercaya di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, atau platform yang memiliki banyak fitur yang dapat membantu dalam menjual produk, sistem pembayaran, pengiriman, promosi, dan lainnya. Selain itu, memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Kemudian yang selanjutnya, target pasar, di mana Yara Florist menargetkan segmen pasar yang sesuai dengan produk dan layanan, yaitu kalangan remaja dan pelajar, mahasiswa yang sering memberikan buket bunga sebagai hadiah untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun, wisuda, dan lainnya. Selain itu, menawarkan layanan konsumisasi buket bunga agar pelanggan merasa lebih puas dan spesial. Kemudian pengembangan rencana pemasaran. Pertama, strategi pemasaran e-commerce. Dalam merancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk usaha bunga melalui e-commerce, Yara Florist melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami produk yang ditawarkan. Yang kedua, menentukan target audiens dan pasar. Yang ketiga, membangun brand secara konsisten. Yang keempat, memilih momen kampanye promo. Dan yang kelima, memberikan voucher, diskon, dan gratis ongkir. Yang keenam, memaksimalkan fitur e-commerce. Serta yang ketujuh, mempertimbangkan upselling produk. Kemudian, pesan kunci dan nilai tambah produk. Yara Florist membuat pesan kunci yang sesuai dengan keunggulan produk dan kebutuhan pasar. Misalnya, dengan membuat pesan kunci seperti buket bunga segar dan cantik untuk hadiah spesial Anda. Kemudian menyampaikan pesan kunci tersebut melalui media online seperti website, media sosial, email, atau platform e-commerce. Kemudian mengidentifikasi keunggulan dan keunikan produk dari produk pesaing dengan menawarkan desain buket bunga yang unik, bahan bunga yang berkualitas, layanan antar yang cepat dan ramah, atau promosi yang menarik dan kreatif. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi target pasar dengan memberikan tema, jenis, dan warna bunga yang disukai pelanggan, harga yang sesuai dengan budget pelanggan, serta pemasaran yang mudah dan aman. Kemudian pengembangan kampanye pemasaran. Dalam pengembangan kampanye pemasaran ini, Yara Florist membuat konten video yang menampilkan proses pembuatan buket bunga dari pemilihan bahan, desain, hingga pengemasan, dengan memberikan sentuhan personal dan kreatif pada setiap buket bunga. Kemudian membagikan video tersebut di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok, disertai dengan caption yang menarik dan inovatif atau informatif. Kemudian membuat paket bunga yang unik seperti bunga artifisial dan coklat, bunga segar dan kue, atau bunga kering dan kacang, dan menawarkan paket ini sebagai hadiah yang cocok untuk berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, anniversary, atau hari raya. Ditambah pula dengan diskon atau gratis ongkir untuk pembelian paket ini dalam jumlah tertentu. Kemudian membuat kontes foto dengan buket bunga di Instagram dan Facebook untuk mengajak pelanggan agar mengunggah mereka bersama buket bunga dengan hashtag tagar buket bunga Yara Florist. Mungkin demikian pembahasan dari saya tentang strategi pemasaran online berbasis segmentasi pasar dan perilaku konsumen pada usaha bunga Yara Florist. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.